Ilmu apa yang lebih penting dan utama dalam membahas sesuatu selain ilmu tentang tujuan keberadaan sesuatu itu? Begitu juga, ilmu apa yang lebih penting dan utama dalam membahas kehidupan manusia selain ilmu tentang tujuan penciptaan manusia? Dengan kata lain, konsep tertinggi tentang sesuatu adalah konsep tujuan keberadaan sesuatu itu. Jadi, konsep tertinggi tentang manusia adalah konsep tujuan kehidupan manusia. Konsep tertinggi berfungsi strategis. Konsep-konsep lain berada di bawahnya dan berfungsi operasional atau taktis. Masalah muncul dan terus ada saat kita membahas manusia tanpa mengetahui dan melupakan konsep tertinggi tentang manusia. Nah, kecerdasan tertinggi hanyalah tentang kesadaran kita tentang maksud atau tujuan sebenarnya penciptaan kita. Lalu tentang pemahaman kita tentang jalan-jalan atau sarana-sarana untuk mencapai tujuan itu. Lalu motivasi dan usaha-usaha kita untuk menempuh jalan-jalan atau menggunakan sarana-sarana itu hingga kita sampai di tujuan. Sangat sederhana. Jika kita tidak atau kurang memiliki ketiga unsur kecerdasan tertinggi tersebut, kita tidak mampu mengatasi permasalahan manusia. Kalau tidak bisa dibilang menjadi bagian dari permasalahan itu sendiri. Kebanyakan kita tidak memiliki ketiga unsur kepribadian paling unggul ini. Kita dengan berbagai macam pembawaan alami, karena pengetahuan yang dangkal serta kemampuan yang terbatas, menetapkan berbagai tujuan hidup kita, dan kita berjalan hanya sampai pada tujuan-tujuan duniawi, lalu berhenti. Tetapi tujuan yang ditetapkan Allah dalam kalam sucinya adalah sebagai berikut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 57. Yani, aku telah menciptakan jin dan manusia agar mereka mengenal dan menyembahku. Jadi menurut ayat ini, tujuan sebenarnya hidup kita adalah untuk menyembah Allah dan meraih makrifat atau pemahaman serta menjadi miliknya. Jelas kita tidak punya kebebasan untuk menetapkan sendiri tujuan hidup kita. Sebab kita datang ke dunia bukan atas kemauan kita sendiri. Juga tidak akan meninggalkan dunia ini atas kemauan sendiri. Kita hanya makhluk atau ciptaan. Wujud yang menciptakan serta menganugerahkan kemampuan yang cemerlang dan lebih tinggi kepada kita dibandingkan dengan seluruh hewan yang telah menetapkan suatu tujuan hidup bagi kita. Tidak peduli kita tahu atau mengerti tujuan hidup ini atau tidak. Tujuan penciptaan kita sudah ditetapkan, yaitu untuk menyembah Allah dan meraih ma'rifat atau pemahaman tentangnya, serta menjadi fana atau larut tenggelam di dalam Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam. Surah Ali Imran ayat 20. Yakni agama yang di dalamnya terdapat ma'rifat yang benar tentang Allah dan penyembahan terhadapnya dalam bentuk terbaik adalah Islam. Dan Islam telah ditanamkan dalam fitrah kita. Dan Allah
telah menciptakan kita dalam keadaan Islam, serta untuk Islam. Dia menghendaki agar kita dengan segala kemampuan terus menyembah, menaati, dan mencintai Allah. Itu sebabnya Allah telah menganugerahi kita seluruh kemampuan yang selaras dengan Islam. Lebih lanjut tentang tujuan sebenarnya penciptaan kita, bisa kawan-kawan baca di buku kecerdasan tertinggi yang tersedia untuk Anda download.